Kita terserah Michael, bahasa apa Michael? Bahasa roh gimana, Pak? Hah? Bahasa Bahasa roh ya. Ini Nah, soalnya banyak sekali yang ribut itu. Soalnya kan di beberapa ibadah banyak orang bahasa roh kan ada yang bilang bahasa roh itu lebih baik sendirian, jangan di gereja gitu. Menurut Pak Dautoni, menurut Pak Daniel Sutoyo gimana? kalau menurut saya Michael, bahasa roh itu kan komunikasi roh dengan roh. Ya, Nah, sebenarnya yang bisa berkomunikasi dengan Elohim adalah roh dengan roh kan, ya, Michael. Nah, roh kita kan dibantu oleh Roh Kudus dengan roh kita atau Michael. ya, Dan setelah itu ke Elohim kan gitu Michael. ya, Nah, kalau saya itu bahasa roh itu kalau gerejanya itu memang mengizinkan ya boleh. Kalau itu tidak mengizinkan lebih baik jangan bahasa roh. Tapi kalau saya secara pribadi kalau bahasa roh lebih baik di rumah aja oh ya. supaya tidak ribut dan tidak batu sandungan. Hmm. Tapi kita lihat situasi. Ya, Ada kata-kata yang saya masih ingat Michael. ya, benar. Seseorang berhasil itu bukan karena pintar dan pandai bicara, Ya, tetapi orang yang bisa beradaptasi dimanapun tempat dalam waktu yang singkat dan cepat. adaptasi. Ya, Adaptasi. Menurut Michael gimana? ya. Orang kalau nggak bisa adaptasi ketinggalan nanti. Kayak tentunya di masa-masa pandemi ini kan banyak gereja-gereja ketinggalan karena nggak mengikuti online gitu. Jadi kalau nggak bisa adaptasi dengan zaman nggak akan pernah bisa maju hidupnya, ya nggak sih Pak? Itu dulu saya ngajari kakek saya itu Michael. Ya. Kakek saya tuh ngomong gini, orang pandai, orang pintar belum tentu berhasil, walaupun orang itu pandai bicara atau negosiasi. Tetapi yang menentukan adalah dimanapun tempat engkau berada, engkau harus bisa beradaptasi, sosialisasi dalam waktu yang cepat, tepat, dan seketika. Itu Michael. Jadi Ya. kalau kamu tidak bisa adaptasi, misalnya kamu biasa ketemu kopral, tiba-tiba ketemu jenderal bintang 4, kamu geragap-geragap tidak bisa bicara, walaupun pintar, ngompol di tempat katanya gitu. Nah, tetapi kalau engkau belum pernah ketemu bintang 4, jenderal, tetapi kamu bisa beradaptasi, seketika kamu bisa menguasai keadaan dan berbicara lebih enak. Ya. Makanya seseorang yang berhasil itu adalah orang yang bisa adaptasi di situasi apapun juga. Ya. Setuju enggak, Michael? Setuju. Jadi kalau di gereja, Pak Daud, kalau di gereja tertentu pakai bahasa roh, kalau di gereja tertentu yang lain adaptasi enggak gitu ya maksudnya. Iya. Makanya saya beritahu adaptasinya gimana. Ya. Gitu aja, Michael. Kalau Setuju. di gereja itu berbahasa roh, ya kita berbahasa roh. Kalau gereja itu tidak bahasa roh, kita bahasa roh, dikira kesurupan. Iya. Loh, Pak, tapi ada orang yang bilang bahasa roh itu nggak ada, itu cuma dibuat-buat. Nah, Bahasa gimana? roh ada, karena saya ngalami. Ya. Kalau bahasa roh tidak ada, berarti kisah para rasul tidak ada. Yang Ya. berkata tidak ada itu kan, itu berarti tidak alkitabiah. Ya. Tidak sesuai firman Tuhan. Pokoknya sudah Kalau nggak ada zaman sekarang. Itu apa zaman Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu hanya perjanjian baru setelah para rasul mati, Roh Kudus tidak ada? Kan kacau, Michael, teologi seperti itu. Ya. Berarti kan namanya percaya Roh Kudus pensiun. Ya. Kalau Roh Kudus pensiun, gimana kita dihibur dan di ini? Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan, betul? Betul, sampai Pak. pada waktunya akan diangkat Tuhan, kan betul? Betul, Pak. Ini kan belum pengangkatan. Maksud Roh Kudusnya pensiun. Nah, yang paling sengsara itu, yang paling cilaka, Michael ya, itu yang percaya Tuhan pensiun dan Roh Kudus resign. Nah, itu itu hanya orang yang agak terlalu pinter. Nah, terlalu pinter akhirnya apa? Bodoh sendiri gitu loh. Iya. Nah, kalau kita percaya Tuhan pensiun, ngapain kita berdoa? Percuma. Ya. Nah, justru kalau kita percaya Roh Kudus itu bekerja dan Tuhan itu masih bekerja, itu menunjukkan adanya iman, yaitu harapan, Michael.
Ya. Nah, menurut saya gitu, Michael. Menurut Michael gimana? Ya, setuju Pak. Tuhan belum pensiun. Dan Nah, karyanya tapi masih. kalau saudara yang percaya Tuhan pensiun, ya untuk apa berdoa? Untuk apa ke gereja? Wong Tuhan udah pensiun. Kalau saya percaya Tuhan tidak pensiun. Ya. Tuhan bekerja sampai sekarang. Gimana Nah, Pak Daniel? ya Pak Daniel gimana Pak? Oke, bahasa roh itu ada ya, itu pertama. Dan yang kedua, kita harus membedakan bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus dan bahasa roh sebagai karunia. Gitu ya. Nah, kalau di dalam kisah para rasul, pada hari Pentakosta itu kan orang-orang yang berkumpul di loteng Yerusalem itu kan dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kemudian ada 3 tanda ya di dalam kisah para rasul pasal 2 itu. Yang pertama adalah apa? Nyala api ya, lidah-lidah api di atas kepala orang yang ada di loteng Yerusalem. Kemudian yang kedua adalah suara keras, ya, angin, gitu ya, angin yang datang dengan suara keras. Dan yang ketiga adalah bahasa lidah asing, ya, sering disebut glosolalia. Nah, salah satu tanda baptisan adalah bahasa lidah asing. Tetapi dalam kisah para rasul terulang bahasa lidah asing sebagai tanda baptisan itu ada 5 kali gitu ya, 5 kali. Maka gereja Pentakosta Karismatik mengatakan bahwa satu-satunya gitu ya, satu-satunya tanda dibaptis oleh Roh Kudus adalah bahasa lidah asing. Ya. Pak Daniel. Sorry, Pak Daniel. Tidak perlu diterjemahkan. Putus Pak Daniel, gimana? Sorry. Ya. Sorry, putus barusan. Ya, agak jelek ini apa jaringan. Iya. Nggak apa-apa Pak. Lalu gimana? Oke. Ya. Bahasa lidah asing sebagai tanda baptisan ini tidak diterjemahkan, gitu ya. Karena hanya sebagai tanda secara fisik bahwa orang itu dibaptis oleh Roh Kudus, gitu ya. Maka bahasa lidah asing sebagai tanda baptisan ini hanya sekali, ya, hanya sekali terjadi. Tetapi Paulus mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi penuh dengan Roh Kudus ini harus dijaga supaya kita dapat berbuah-buah di dalam Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian kita harus membedakan bahasa roh sebagai tanda baptisan dan sebagai karunia. Nah, karunia bahasa roh ini harus diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, hanya untuk membangun diri sendiri, membangun imannya, membangun rohaninya. Maka tadi Pak Daud, kalau mau berbahasa roh di rumah ketika berdoa, di kamar gitu ya. Karena ini adalah membangun dirinya sendiri. Tetapi Paulus mengatakan, kalau kita ada di dalam persekutuan, di dalam pertemuan ibadah, maka bahasa roh itu fungsinya untuk membangun yang lain, untuk menasehati, untuk meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Maka di dalam bahasa roh sebagai karunia harus diterjemahkan. Maka Paulus juga mengatakan lebih baik satu kata yang dapat dimengerti daripada 5.000 kata yang tidak dimengerti. Maka di dalam persekutuan lebih penting adalah kita ini menasehati, menghibur, dan membangun
iman teman-teman kita, iman gereja, gitu ya. Maka harus dibedakan, gitu ya, harus dibedakan. Nah, kemudian berikutnya banyak orang yang kacau ya untuk membedakan bahasa roh di Kisah Rasul dengan bahasa roh menurut Paulus. Bahasa roh di dalam Kisah Rasul atau Injil Lukas itu kaitannya dengan penginjilan, dengan misiologi, gitu ya. Kisah para rasul itu, Pak. Ya, Kisah Rasul. Maka bahasa roh itu bisa dimengerti, gitu ya. Maka ketika murid-murid Yesus itu yang ada di loteng Yerusalem kemudian berbahasa roh, orang-orang yang datang mengikuti hari raya Pentakosta mengerti bahasa yang disampaikan oleh murid-murid itu. Ya. Maka bahasa roh yang ada di dalam Kisah Rasul maupun Lukas itu tujuannya untuk memberitakan Injil. Mungkin pada saat, contoh saja gitu ya, mungkin pada saat Pak Dautoni memberitakan Injil ke Kalimantan, kemudian masuk ke pelosok gitu ya, Tuhan akan beri gitu ya bahasa lidah asing. Nah, bahasa lidah asing di situ menggunakan bahasa Dayak gitu ya, sehingga orang-orang yang akan menerima Injil itu mengerti apa yang akan disampaikan oleh Pak Dautoni gitu ya. Tetapi Pak Dautoni pernah ngalamin itu, Pak? Yang ngobrol bahasa lain itu. Mohon maaf Pak, Pak Daniel, mungkin diselingin kesaksiannya. Gimana? Pernah saya khotbah waktu itu untuk orang-orang yang tahu bahasa Chinese. Gimana itu, Pak? Itu kejadiannya di Solo di daerah Nusuan. Kita ada persekutuan dan kebanyakan itu mereka orang Chinese totok gitu loh. Nah, waktu saya khotbah, mereka dengarnya itu semua adalah bahasa Chinese semua. Dan mereka mengerti. Dan apa yang terjadi? Bapak rasanya gimana waktu itu? Waktu itu saya merasakan ya bahasanya biasa aja gitu loh. Tapi mereka dengarnya itu bahasa Chinese, bahkan yang dengar itu langsung bertobat masuk Kristen semua. Itu kejadian. Tahun berapa itu, Pak? Itu sudah 23 tahun yang lalu. Itu pernah kejadian. Yeah. Nah, terusan pernah saya khotbah di Australia. Yeah. Nah, ada waktu saya khotbah, orang bulenya itu bisa dengerin. Ini bahasa Inggris. Padahal saya khotbah bahasa Indonesia. Jadi Bapak ngomongnya bahasa Indonesia, nggak ada penerjemah? Hah? Nggak ada penerjemah? Nggak ada. Tapi saya dengar gitu. Wow. Nah, itu di Australia itu daerah mana lupa, udah lama waktu di Australia dulu. Jadi memang karunia itu ada gitu loh, Michael. Iya. Menurut Pak Pendeta gimana? Nah, lanjut Pak Pendeta. Bisa. Ya. Wow. Kesaksiannya ada kesaksian misionaris dari Halo? Ya. Jadi ada kesaksian misionaris dari Australia juga. Kemudian dia diutus ke Eropa Timur gitu ya. Nah, kalau nggak salah itu di Rusia gitu ya. Nah, kemudian dia ini nggak bisa bahasa Rusia. Nah, kemudian suatu waktu dia ketemu dengan seseorang, kemudian orang misionaris ini langsung bicara dengan bahasa Rusia dengan lancar, gitu ya. Padahal tidak pernah belajar, tidak tahu, gitu ya. Nah, ini menurut saya adalah bahasa lidah asing. Menurut Kisah Rasul dan Lukas adalah untuk sarana memberitakan Injil, gitu ya. Nah, sedangkan bahasa lidah asing itu sebagai karunia ketika ada di dalam persekutuan, di dalam ibadah, itu harus diterjemahkan. Nah, yang dimaksudkan itu kayak yang tadi Pak Dautoni ngalamin itu? Atau bahasa roh yang biasa kita pakai untuk penyembahan, Pak? Ya, itu untuk apa? Untuk penginjilan ya. Seperti Pak Dautoni penginjilan itu.
Ya. Maka kita harus apa? Membedakan roh itu ya, menguji roh itu. Apakah roh itu adalah karunia atau memang emosional gitu ya. Kan ada juga kan supaya dinilai rohani, kemudian dia menirukan bahasa roh gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang ngetren itu kan bahasa roh diajarkan gitu ya. Bahasa roh itu bukan diajarkan ya, itu karunia yang Ya. Tuhan berikan untuk membangun tubuh Kristus gitu ya. Jadi bukan untuk menunjukkan apa kalau bahasa roh itu rohani gitu ya. Kemudian kita ini akan dipakai untuk melayani gitu ya. Bukan. Justru bahasa roh diberikan kepada kita adalah untuk membangun. Maka jangan sampai seperti Paulus mengatakan seperti ini. Aku dapat memenangkan banyak orang. Kami melayani banyak orang. Tetapi jangan aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Gitu ya. Bisa saja orang lain itu dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya, membangun kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini diberi karunia yang begitu luar biasa oleh Tuhan, tetapi oleh Tuhan kita ini ditolak. Maka saya pertanyakan dalam diri saya, ketika saya mendapatkan karunia, apakah bahasa lidah asing, apakah saya mengajar, apakah yang lain hikmat gitu ya. Karena karunia itu diberikan pada saat dibutuhkan pada saat itu gitu ya. Nah, pada saat saya menerima karunia itu, yang saya pertanyakan adalah apa artinya bagi saya gitu ya. Karena karunia ini adalah untuk melengkapi gerejanya, untuk membangun gerejanya. Jadi karunia nggak boleh dijual, gitu ya. Karunia tidak boleh dipromosikan, kemudian kita menaruh tarif, gitu ya. Ya seperti Pak Daud Tony ini kan kemana-mana dicari orang, gitu ya. Sampai ada orang yang selalu telepon ke kampus, gitu ya, minta nomornya Pak Tony, mau minta nomornya Pak Tony untuk ketemu, gitu ya. Halo, sorry. Ya, sorry putus-putus Pak, mohon maaf. Begitu ya. Halo, Pak Daniel, Pak Daud? Ya, Ya. jelas, Michael. Oke. Ya. Lanjut Pak Daniel. Ya. Pak. Ya. Jadi karunia itu jangan dijual karena Tuhan memberikan karunia ini adalah cuma-cuma untuk melayani. Maka saya salut dengan Pak Daud Tony yang melayani dengan dengan tulus ya. Penginjilan dengan tulus gitu ya. Dan mengembangkan karunia-karunia itu gitu. Karunia memang harus dikembangkan ya. Harus dilatih, dikembangkan, digunakan gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan karunia dari Tuhan, maka Tuhan akan tambah-tambahkan terus gitu ya. Maka karunia itu harus dikembangkan gitu ya. Jangan dipendam. Kalau dipendam itu akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang lain. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Bahasa roh masih ada, Pak. Gitu ya. Jadi apa pendapat Pak Daniel tentang orang dalam ibadah terus mereka berbahasa roh itu? Menurut Pak Daniel gimana? Ya, boleh-boleh saja. Tetapi manfaatnya terbatas, Pak. Ya. Manfaatnya hanya untuk membangun diri sendiri, gitu ya. Contoh saja gitu ya. Kalau Pak Pendeta itu khotbah, sepanjang khotbahnya itu dari awal sampai akhir dia hanya bahasa roh gitu ya. Jemaat kita kira-kira mengerti enggak? Ya. Kalau yang nyanyi, Pak, penyembahan, Pak. Nah, ini penyembahan boleh ya, saja. Tapi kan, manfaatnya hanya untuk diri sendiri, membangun diri sendiri. Tapi apakah memungkinkan juga maksudnya saat yang memimpin penyembahan berbahasa roh itu mengajak jemaat yang memberi contoh bagi jemaat yang ikut menyembah untuk juga mungkin ikut berbahasa roh. Nah, itu kan juga bermanfaat Pak buat mereka. Gitu. Ya, pada saat song leader ya, bahasa roh harus diterjemahkan, Pak. Loh, jadi bentar. Jadi bahasa roh yang dimaksud di sini adalah bahasa roh yang mana Pak? Yang menurut Paulus atau menurut Lukas yang harus diterjemahkan? Menurut Paulus, Pak. Menurut Paulus ya sendiri. Nah, saya jarang mendengar orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh, Pak.
Ya, kalau kita ini tidak dapat menerjemahkan, maka kita ini minta, Pak, supaya bisa menerjemahkan. Karena begini, Pak, bahasa roh itu bermanfaat ya, bermanfaat bagi gerejanya apabila diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, itu hanya untuk membangun dirinya sendiri. Iya. Nah, boleh-boleh saja pemimpin pujian berbahasa roh, gitu. Boleh saja. Tetapi hanya untuk dirinya sendiri kalau tidak diterjemahkan. Iya. Gitu ya. Bapak pernah ikut ibadah di mana bahasa roh diterjemahkan? Oh, banyak, sering. Dan biasanya pada saat penyembahan, gitu ya, pada saat itu, ketika itu tenang ya, tenang. Nah, kemudian muncullah seseorang yang berbahasa roh, gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai dengan bahasa roh, maka orang lain itu menerjemahkan, gitu ya. Nah, kemudian terjemahannya ini adalah membuat orang yang ikut ibadah itu menjadi damai, menjadi sejahtera, gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan, maka orang yang berbahasa roh itu minta supaya Tuhan memberikan karunia menerjemahkan. Sehingga menjadi apa? Menjadi berkat orang-orang yang di sekitar. Karena bahasa roh itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Ya. Kalau tidak, hanya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Maka pada saat kita ini ibadah menyembah, kemudian bahasa roh, hanya untuk membangun diri sendiri, gitu ya. Kita lebih erat dengan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan, gitu. Hanya untuk diri kita. Dalam beberapa kasus itu seperti memberi contoh, Pak. Jadi menurut beberapa yang saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, di saat seseorang di atas mimbar bahasa roh meskipun tidak diterjemahkan, itu untuk mengajak jemaat yang hadir juga untuk berbahasa roh. Jadi kayak memberikan seperti, nah ini loh waktunya, ayo kita berbahasa roh, seperti itu, Pak, mungkin. Ya, boleh saja untuk mempengaruhi ya. Karena orang yang mungkin ya mengajak ya, boleh-boleh saja. Gitu ya. Saya juga mengajak itu, tapi saya tidak pernah mengajak, mari kita berbahasa roh semua gitu. Saya enggak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan kalau Bapak Ibu Saudara diberi karunia untuk berbahasa roh, ucapkanlah dengan bahasa roh dengan benar. Kan gitu kan? Jadi untuk membangun apa semangat mereka gitu ya. Karena memang dalam Alkitab kan nggak ada. Mari kita bersama-sama berbahasa roh kan gitu kan. Iya, Pak. Nah, menurut Pak Dauto ini gimana, Pak? Kalau saya itu, kalau bahasa roh itu tidak diajarkan, dan kalau kita itu kalau berbahasa roh itu posisi sadar. Jadi kalau sampai ada bahasa roh tidak sadar, itu kesurupan. Dan menurut saya tergantung kita di manalah ditempatkan. Kalau jadi lebih baik jangan jadi batu sandungan gitu aja. Jadi seperti yang tadi dikatakan di awal, kita harus beradaptasi ya. Karena memang di gereja-gereja, di beda-beda gereja itu beda-beda tradisi mungkin ya. Nah, karena itu lebih baik kita, tujuannya saya tuh Pak, karena sering sekarang ini kan ada orang-orang tertentu yang suka kritik gitu kan, suka ngomongin gitu, wah kok kayak gini. Nah, jadi maksud saya dan tujuan saya adalah supaya untuk menunjukkan bahwa ya tiap gereja beda-beda gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, kita jangan kritik kan gitu ya Pak ya. Ini Michael, yang suka ngeritik itu kebanyakan itu tidak pernah di lapangan, Michael. Ujung-ujungnya hanya kota-kota, tempat-tempat itu gitu aja. Coba di tempat suku kanibal. Nah, bisa berdoa dia. Suku kanibal atau suku-suku ini loh, Michael, yang terpencil. Yang penting itu gini loh. Kita itu tidak usah banyak omong, banyak kritik. Buktikan hidup kita ini menjadi berkat dan sudah di lapangan. Karena gini, Pak Edi Wibowo pernah cerita, di lapangan itulah kita akan
dibuktikan jadi kucing atau jadi macan, betul nggak? Betul, Pak, betul. Coba Michael, Ya. kalau saya kan pernah pelayanan ya Michael ya, di tempat ada orang kesurupan bawa celurit Michael, bisa enggak pengkritik menginjili, pengkritik ngomongin orang kesurupan bawa celurit, dijamin lari Michael. Udahlah, jangan banyak kritik lah, penting jadi berkat aja lah. Setuju Ya. Michael? Setuju. Nah, tapi batasannya mana, Pak? Kritik dan kritik yang menjelekkan sama kritik yang membangun. Karena sekarang masalahnya gini, Pak. Saya minggu kemarin baru dengar ada pendeta-pendeta tertentu suka kritik nabi palsu, suka ngeritik oh ini nabi palsu ini. Nah, sampai batasan mana kita kan Gini. memang boleh mengingatkan, kita boleh kan boleh. meluruskan. Nah, terus gimana kita bisa memilahnya, Pak? Sampai Pertama, jadi orang itu jangan pengecut. Jadi kalau mengkritik, adu argumentasi, itu di seminar atau di gereja. Atau bicara live seperti ini. Betul nggak Michael? Betul, Pak. Nah, tapi kalau hanya satu arah, ngeritik orang, jelekin orang, nah itu namanya itu bukan mengkritik, nyerang orang. Ya. Cari panggung, kurang kerjaan gitu loh. Ya. Jadi kalau mau mengkritik, ya Michael ya, pertama, adakan seminar. Ya. Kedua, pertemuan face to face. Ya. Nah, ketiga, kalau tempatnya berjauhan, adu live gini nih. Nah, itu yang benar, betul. Jangan satu arah. Nah, kalau satu arah itu namanya nyerang perang. Tapi perangnya satu arah gitu loh. Yang ya itu ya, menurut saya bukan mengkritik, itu penyerang, kurang kerjaan. Menurut Michael gimana? Betul, Pak. Ini ada Pak Gilbert Umoin dong di live chat, Pak. Oh, puji Tuhan. Shalom, Om Gilbert. Kita menyapa Pak Gilbert. Pak Daud, ini lagi bergabung. Ayo Pak Gilbert ikut juga dong Michael. Pak Gilbert mungkin habis ini ada acara mungkin cuma ngiseng. Nanti mungkin kapan-kapan kita ajak ya Pak ya, ngobrol bareng ya. Gimana pendapat saya Michael? Saya sangat setuju sekali. Kalau memang kita mau kritik, lebih baik kita langsung ngomong dengan kasih gitu ya. Daripada kita di panggung yang diberikan kepada kita ngomongin orang. Nah, tapi kadang-kadang ada orang ngomonginnya itu nggak langsung menuju ke orang tertentu, tapi kayak kayak nyindir gitu loh Pak. Nah, menurut Pak Daniel, menurut Pak Daud gimana? Itu menggunakan bahasa politik. Kenapa enggak jadi politik sekalian, betul enggak? Kalau menurut saya, Michael, ini pengalaman saya, Michael ya. Iya. Soalnya kalau mau dibilang pendeta yang sering dikritik, seringkali banyak pendeta-pendeta terkenal itu malah yang sering dikritik. Nah, yang nggak terlalu terkenal nggak pernah dikritik. Nah, itu kenapa, Pak? Itu cari panggung. Iya. Saya aja kan juga pernah, padahal ngomong sama Michael, bicaranya bukan tentang seseorang, tentang suatu channel yang banyak nyerang orang. Michael kan ngomong sendiri di Instagram, betul nggak Michael? Betul Pak. Betul. Tapi tiba-tiba orangnya marah-marah nyebut nama saya, wong saya nggak ada urusan sama dia. Kenal dia aja tidak pernah, ketemu juga tidak pernah. Apalagi ngomongin dia. Iya. Padahal waktu itu kan saya ngomong sama Michael baru curhat sama saya. Papinya Michael dikritik, betul Michael? Ya. Nah, tiba-tiba muncul orang lain, kan bingung saya. Siapa orang? Menurut Michael gimana? Ya, jadi soalnya ini lagi jadi tren, Pak, menurut saya. Jadi di online ini jadi panggung saling jelekin orang. Nah, karena itu tadi saya mulai dengan membahas bahasa roh, karena sukanya banyak orang yang kritik-kritik gitu loh. Oh, ini ngapain gereja kok bahasa roh kan? Jadi saya mau menjelaskan dan saya mau minta pendapat. Nah, menurut Pak Daniel Sutoyo gimana kan? Pak Daniel Sutoyo kan intelektual, maksudnya yang di bagian akademis gitu loh. Kan kita diajar apologetika kita harus membela kebenarannya, kita nggak boleh malu meskipun dibilang orang tukang kritik, tapi kita harus tetap maju. Nah,
menurut Pak Daniel Sutoyo sebagai doktor teologi yang mengerti, saya yakin mengerti apologetika. Menurut Pak Daniel Sutoyo gimana? Oke. Kritik itu kan ada dua ya, kritik yang membangun gitu ya, dan kritik yang menjatuhkan. Gitu ya. Ya. Nah, kalau kritik yang membangun itu biasanya adalah berasal dari teman, orang yang dewasa rohani, gitu ya. Kemudian menyampaikannya dengan dengan sopan, dengan kasih, gitu ya. Itu adalah kritik yang membangun. Tetapi ada juga kritik yang sifatnya menjatuhkan, ya, merusak. Ya. Nah, biasanya orang yang orang yang kritik merusak ini destruktif, gitu ya. Itu adalah orang yang iri mungkin ya, orang yang iri, kemudian dia adalah oposisi, gitu ya. Mungkin orang yang dikritik biasanya adalah orang yang lebih terkenal, gitu ya. Tadi Pak Daud mengatakan cari panggung katanya, gitu ya. Iya. Nah, menurut saya kita sebagai orang yang punya pendirian, gitu ya. Ya kritik silahkan kritik gitu ya, karena kritik itu adalah supaya kita ini lebih baik kan gitu ya. Kalau memang kita ini salah ya, kalau kita bisa memperbaikinya ya apa salahnya kalau kita ini memperbaikinya. Jadi kritik itu adalah kritik yang sifatnya membangun. Nah kemudian kita ini saling mengkritik karena memang berbeda berbeda aliran, berbeda pendapat, berbeda teologi gitu ya. Itu sudah biasa gitu ya. Orang Protestan mengkritik orang Pentakosta, ibadah kok ramai dan seterusnya gitu ya. Tapi orang Pentakosta mengkritik orang Protestan, ibadah kok sunyi senyap gitu ya. Ya, itu harus kita pahami karena apa? Karena ya pandangannya begitu gitu ya, doktrinnya begitu gitu ya. Maka saya lebih setuju antara satu dengan yang lainnya. Kalau masalah doktrin kita tidak usahlah untuk mencampuri gitu ya, mencampuri doktrin orang lain gitu ya. Mungkin hal yang perlu kita satukan adalah gerakan kita, gitu ya. Gerakan misi, gerakan sosial atau gerakan kemanusiaan. Mari kita bergandeng tangan. Baik itu yang berbahasa roh dan yang tidak berbahasa roh. Baik mereka yang bertepuk tangan atau tidak tepuk tangan ketika memuji Tuhan. Mari kita bergandeng tangan untuk proyek kemanusiaan seperti saat ini gitu ya. Kan banyak orang yang terpapar positif corona gitu ya. Kemudian mereka yang sulit makan gitu ya. Mari kita bersama-sama untuk bekerja untuk kemanusiaan ini gitu ya. Jadi menurut saya kritik secara teologis itu ya akan mengakibatkan orang itu sakit hati. Gitu ya, akan perpecahan gitu ya terjadi itu karena apa? Karena saling mengkritik gitu ya. Maka lebih baik kita memahami, contoh saja saya memahami Pak Michael Gunawan, saya juga memahami Pak Pendeta Daud Tony, saya memahami orang lain gitu ya. Gitu ya. Maka mungkin lebih baik begitu supaya kita ini menjadi berkat. Kalau kita ini saling mengkritik itu enggak ada manfaatnya gitu ya. Kalau kita ini menang kritik, peribahasa mengatakan apa? Yang menang jadi arang, yang kalah menjadi abu. Nggak ada artinya kan gitu ya. Tapi kalau kita ini saling mengerti gitu ya, saling memahami gitu ya, saya kira lebih baik ya. Ya. Itu Pak pandangan saya tentang Michael. tentang kritik. Ya. Michael. Ya. Kalau saya bukan pendeta, Michael, bukan, saya tidak ada pendetanya. Karena apa? Tidak ada mentasbiskannya dan bukan pendeta. Saya hanya penyampai Injil ya. Injil aja. Kalau pendeta kan ditasbiskan. Nanti kalau saya ditanya, kapan dilantiknya, kapan ditasbiskannya, saya yang pusing, Michael. Kalau saya terus terang, bukan pendeta, Michael. Ya, penginjil ya Pak ya. Ya, pemberita kabar baik aja lah.
Nah, itu. Bukan kabar pusing. Kabar baiknya aja. Oke. Mantap, luar biasa. Nah, tapi ada yang bilang gini. Nah, saya ini mulai seru ini, Pak. Di sini kita tanya jawab. Ada yang bilang gini. Kan kita bilang, wah, jangan kritik gitu kan. Kita ngomongin tukang kritik, jangan kritik. Nah, tukang kritiknya bilang lagi, loh, Bapak bilang saya jangan kritik, kan juga ngeritik saya. Itu gini, Michael. Gitu loh, Pak. Saya jadi bingung gitu. Itu cara pandai untuk berbicara saja. Ya. Nah, kalau ngadepi orang kayak gitu, jangan ditanggepin. Itu nanggepin orang gila, yang nanggepin juga gila. Nanti masuknya ke sekolah luar biasa. Iya. Menurut Pak Daniel gimana? Kan soalnya kita tuh sering dengarnya memakai bendera apologetika. Nah, sampai di batas mana Pak apologetika? Sampai di mana itu kita benar-benar memang sirik aja gitu loh Pak. Mungkin singkat aja penjelasannya gimana Pak? Ya, apologetika itu ada dasarnya Pak ya. Jadi dasarnya adalah kalau kita ini berapologet itu kan ada dasar kebenarannya gitu ya. Maka pada saat kita ini mengkritik gitu. Sebenarnya kalau apologet itu bukan mengkritik ya. Kita mendebat sebenarnya. Mendebat. Kemudian perdebatan kita ini ada dasarnya. Contoh, Yesus Kristus adalah juru selamat gitu ya. Nah, dasarnya apa? Yesus itu juru selamat gitu ya. Nah, itu namanya apologetik. Tetapi kalau kritik itu kan kalau kritik menyerang atau kritik yang menjatuhkan atau kritik yang menghancurkan itu kan hanya ngomong saja, hanya mengatakan tidak ada bukti gitu ya, tidak ada bukti, kemudian tidak ada alasan gitu ya. Jadi asal kalau bahasa Jawa itu asal jeplak gitu ya. Nah, asal jeplak gitu ya. Itu adalah kritik yang Yang menghancurkan gitu ya. Yeah. Jadi kalau kita ini mengkritik adalah ya kritiknya membangun karena hidup kita ini kan berdasar gitu ya. Kalau kita salah gitu ya. Yeah. Ya, kemudian kita sampaikan gitu ya. Itu namanya kritik yang membangun gitu ya. Jadi berbeda dengan apologet, Pak ya. Apologet itu adalah kita ini berdebat dengan dasar tertentu dengan alasan yang benar gitu ya. Dengan data-data yang real, data-data berdasarkan fakta kan begitu. Itu namanya berapologet gitu ya. Oke. Nah, jadi kita teman-teman hari ini kita udah belajar bahasa roh itu ada dua, yang dimaksud sama Lukas sama Paulus. Kalau yang dimaksud sama Paulus itu membangun diri kita yang biasanya kita dengar dalam ibadah. Tapi yang dimaksud sama Lukas itu yang dipakai untuk menginjil seperti Pak Dautoni. Pak Dautoni kan pernah khotbah bahasa Chinese, padahal enggak. Nah, itu bahasa roh. Nah, jadi kita nggak perlu kritik, tergantung adaptasi di gereja mana. Kalau kita dari gereja yang nggak pernah bahasa roh, ya nggak perlu jelekin gereja yang nggak bahasa roh. Dan yang gereja bahasa roh, kita nggak perlu ngeritik gereja yang nggak bahasa roh gitu. Karena nggak ada gunanya. Michael, kita satu misi gitu ya. Michael. Iya, Pak Daud. Makanya kan dari kecil saya diajari itu, Michael. Ya, orang pandai, orang yang hebat, negosiasi apapun, tidak menentukan jaminan dia berhasil. Hanya orang yang berhasil adalah orang yang bisa beradaptasi dimanapun tempat dia berada. Setuju enggak, Michael? Setuju, Pak. Jadi yang penting itu kita adaptasinya gimana lah, gitu. Ya. Oke, Pak.